Dan untuk pertama kalinya pemirsa, pemimpin tertinggi Mojtaba Khomeini muncul ke publik. Kemunculannya sekaligus membantah rumor negatif terkait kondisi kesehatannya. Media pemerintah Iran Mesnews Agency membagikan video yang menampilkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khomeini. Dalam video ini, Mojtaba terlihat sehat dan sedang berinteraksi dengan sejumlah orang. Video ini sekaligus membantah rumor terkait kondisi kesehatannya. Puluhan pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul di Milan, Italia. Para aktivis perdamaian ini menuduh Israel melanggar gencatan senjata di Gaza. Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina dan Lebanon saat menggelar aksi demonstrasi di Milan, Italia. Massa bersumpah akan terus berjuang hingga Palestina merdeka. Massa juga mengangkat isu perlakuan terhadap pekerja Palestina di Israel. Para pekerja Palestina di Israel diketahui kerap mengalami eksploitasi dan diskriminasi oleh rezim Zionis Israel. Pemirsa, informasi pilihan hari ini akan tersaji di segmen Sindo News 5 bersama Yudi Handoyo sekaligus menjadi penutup Sindo malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Rilase beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti dilempar telur oleh seorang anggota parlemen oposisi. Ya pemirsa, aksi pelemparan telur ini dilakukan oleh tim Kadirjaj yang berusaha menunda pemungutan suara untuk memilih ketua parlemen. Pria berusia 51 tahun ini bukan baru kali ini diserang di parlemen. Sebelumnya anggota partainya pernah melempar gas air mata di ruang sidang. Militer Israel mengklaim telah menghancurkan terowongan bawah tanah milik Hizbullah. Dari lokasi, Israel mengaku telah menemukan senapan Kalashnikov hingga roket RPG. Militer Israel mengklaim membongkar terowongan bawah tanah digunakan Hizbullah di wilayah dikenal sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan. Pasukan Israel menemukan senapan Kalashnikov, peluncuran anti-tank, senjata artileri, dan roket RPG sebelum membongkar lokasi ini. IDF menyatakan akan melanjutkan operasi melawan Hizbullah yang disebut mengancam warga sipil dan tentara Israel. Tanpa rasa iba, pasukan Israel tega menganiaya lansia di Ramallah, tepi barat Palestina. Korban berusia 80 tahun mengalami luka di kepalanya dan dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya, pasukan Israel juga melancarkan serangan teror dengan melemparkan granat kejut kepada kerumunan warga Palestina di Ramallah. Pemirsa, Iran diduga meluncurkan misil ke kapal tanker minyak di Selat Hormuz. Serangan diduga karena kapal melanggar rute yang telah ditentukan. Rudal diduga diluncurkan dari wilayah Sirik, Iran, bagian selatan. Rudal ini mengenai kapal tanker di lepas pantai Oman, tepatnya di jalur selatan Selat Hormuz yang berada di bawah kendali Amerika Serikat. Hingga kini belum ada klaim resmi dari Iran. Namun beberapa rudal jelajah anti kapal terlihat terus meluncur dari kota Sirik. Dan rekaman disiarkan televisi pemerintah Iran menunjukkan kapal yang diklaim telah dicegat oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC di Selat Hormuz. Kapal dicegat Iran tampak rusak. Peristiwa pencegatan kapal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika dengan Iran di Selat Hormuz. Namun IRGC belum memberi penjelasan resmi terkait pemilik kapal. Sementara itu, kantor berita Iran, Fars, merilis video menunjukkan kapal-kapal tanker masih terjebak di Selat Hormuz Utara.
Teheran dan Muscat sedang menegosiasikan peraturan baru untuk pulihkan lalu lintas komersial di selat tersebut. Iran mengatakan pembicaraan dengan Oman mencakup rute aman bagi kapal-kapal yang melintasi selat sambil menghormati hak kedaulatan Oman. Sedangkan pihak Amerika Serikat lewat Menlu Marco Rubio mengkonfirmasi memang ada kemajuan terkait kesepakatan di Selat Hormuz. Pemirsa, namun belum mencapai akhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika Serikat sedang bernegosiasi dengan Iran. Namun Iran bersikeras pembicaraan mereka saat ini adalah dengan Oman. Sementara itu, juru bicara Korps Garda Revolusi Iran Hossein Mohebi tegaskan pembukaan Selat Hormuz tergantung respon Amerika Serikat terhadap syarat yang diajukan Teheran. Sementara diskusi dengan Oman menyangkut rute transit sementara, bukan pembukaan kembali sepenuhnya. تنگه هرمز الان برای ما صرفاً یک آبراه نیست، یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک توان و یک قدرتی هست که به لحاظ جغرافیایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست از اون جغرافیا استفاده خواهد کرد و دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگه شروط ایران رو بپذیره و از دخالت هایی که الان در مذاکراتی که بین ایران و عمان. Jalani pemeriksaan, pengacara Febri Adriansyah menyebut kliennya sudah sangat kooperatif. Sementara ex-penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut jalani pemeriksaan dan memakai rompi adalah kewajiban. Yudi justru menilai dengan menyebut dirinya dikriminalisasi, mantan Jampitsus itu sama sekali tidak kooperatif. Setelah 7 jam diperiksa tim 9 Kejagung, mantan Jampitsus yang juga tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah keluar dari gedung Kejagung. Tidak seperti pemeriksaan 24 Juli lalu, kali ini Febri mengenakan rompi tahanan plus dengan tangan terborgol. Pengacaranya menyebut sebagai tersangka, Febri Adriansyah sudah sangat kooperatif dari jalani penahanan di rutan KPK hingga jalani pemeriksaan di gedung Benar Kejagung. Jawaban yang disampaikan, yang dijelaskan dalam proses pemeriksaan dari sekitar jam 2 tadi sampai dengan jam 8 ini itu menunjukkan bahwa Pak FA kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa Pak FA kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Pendapat berbeda disampaikan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Yudi menyebut Febri justru belum bersikap kooperatif karena masih merasa dikriminalisasi, bahkan ajukan sidang pra-peradilan. Perkara memakai rompi tahanan dan jalani pemeriksaan, Yudi menyebut semua itu sudah menjadi kewajiban. Jadi tidak ada yang istimewa. Apalagi kita tahu bahwa FA masih merasa dikriminalisasi bahkan menggugat pra-peradilan. Ini seharusnya yang menjadi catatan tim 9. Bahwa keyakinan mereka, tim penyidik berdasarkan alat bukti yang dimiliki, barang bukti yang didapatkan dari penggeledahan, pemeriksaan saksi, ya termasuk juga dari penyitaan, ya ternyata ya itu semua tidak dilakukan konfirmasi iya dari FA ini, ya malah membantah. Jumat 7 Agustus, Febri Adriansyah jalani pemeriksaan. Tim 9 Kejagung mencecarnya dengan 20 pertanyaan. Kejagung menyebut pemeriksaan terkait hasil penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Hortas Tipit Korpori di 13 tempat, termasuk penggeledahan susulan yang dilakukan oleh Kejagung di Bandung, Depok, dan Jakarta. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, di balik kematian Sutrimo menyeruak nama Febrio Adiono. Ia sempat disebut sebagai jaksa Kejagung yang pertama kali menemukan jasad Sutrimo. Belakangan Kejagung membantahnya, lalu siapakah Febrio Adiono? Dua pekan berlalu, kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Sejumlah nama kemudian muncul dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan Febrio Adiono. Bukan tanpa sebab nama Febrio Adiono menyeruak. Ia disebut orang yang mengantar Sutrimo ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Unggahan surat keterangan kematian Sutrimo lalu menyebar di jagat maya. Nama Febrio Adiono tertulis sebagai kerabat Sutrimo.
Warganet pun kasak kusuk mencari sosok Febrio Adiono. Ia bahkan diduga seorang jaksa dan dekat dengan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Belakangan terkuak ternyata Febrio Adiono bukanlah seorang jaksa, namun Kapus Penkum. Kejagung Anang Supriyatna memastikan Febrio Adiono adalah staf administrasi di Kejaksaan Agung. Saya tidak mengenal terhadap yang istilahnya Karungga, saya tidak kenal sama sekali dan bukan warga kejaksaan. Jadi saya tidak berhak mengomentari itu. Tapi yang namanya saudara Febrio yang kami tahu memang dia pegawai kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan. Sutrimo sebelumnya ditemukan meninggal dunia di depan klinik Mordan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pria 44 tahun itu belakangan disebut sebagai kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Kematian Sutrimo dinilai janggal. Selain dari mulutnya mengeluarkan busa, peristiwa kematiannya pun berdekatan dengan kasus yang tengah menjerat Febri Ardiansyah. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan akan membongkar makam Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah untuk melakukan ekshumasi. Tim Liputan iNews melaporkan.